Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobras. Ngobrol asik bareng aku, Putra Bagus Setiawan. Dan di sebelahku ada teman aku yaitu, Dan aku Jessica. Kata teman-teman aku di acara ini, kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil bertanya-tanya ya. wah betul banget. Di sini tepatnya ngobrol santai, mulai dari hal ringan sampai topik yang mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang itu. Wah Jess, gimana kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik ya, soalnya kemarin juga dapet THR lumayan banyak. Kalau kamu gimana Gus kabarnya? Wah, aku juga alhamdulillah baik nih. Aku di lebaran kemarin juga dapat THR banyak juga. Nah, Put, akhirnya kita balik lagi ya setelah libur panjang Ramadan sama Lebaran. Terus kita juga belum ngucapin minal aidin wal faizin loh ke teman-teman sekalian. Oh iya, kita berdua mengucapkan minal Minal aidin aidin wal wal faizin, faizin, mohon mohon maaf maaf lahir lahir dan dan batin batin. ya. Kalau selama ini kita ada salah kata atau perbuatan. Gimana nih, masih dalam mode santai atau udah siap balik ke rutinitas? Jujur masih agak susah move on sih, Jess. Rasanya masih pengen bangun siang, makan enak terus, dan tidur, dan bangun kan biasanya kan buat sholat aja. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus balik ke kenyataan, yaitu sekolah. Nah, itu bener banget sih. Apalagi setelah lebaran tuh, kan kebiasaan kita makan opor, rendang, sama kue-kue kering yang ada di lebaran biasanya kan. Iya, Nah, itu tuh bisa bikin berat badan kita naik. Terus kayaknya aku juga ngerasa kalau berat badan aku naik loh. Soalnya aku habis makan juga langsung tidur. Kalau kamu ngerasain kayak gitu nggak? iya sih sama, aku juga berat badanku kayaknya juga naik. Soalnya pas buka puasa itu kan langsung makan berat. Habis makan berat kan nggak ada aktivitas lain. Paling kan sholat, terus sholat raweh gitu kan nggak ada aktivitas lain. Dan malamnya biasanya kan ada tambahan makanan lagi kan soalnya lapar. Setuju. Tapi ya Put, selain makanan, yang paling bikin susah move on itu suasana kumpul bareng keluarga nggak sih? Kayak kita itu bisa bercanda-canda bareng sama keluarga, saudara-saudara kita, tidur bareng sama saudara kita, kayak bisa main bareng gitu loh. Terus kamu juga kayak ngerasain nggak sih kayak puasa bulan kemarin itu cepet banget berlalunya loh. Kayak aku ngerasa kemarin baru aja puasa sama ikut Baitul Arkom. Tapi kemarin Baitul Arkom juga seru kan ya? Iya bener banget. Baitul Arqam itu kan biasanya kan kita puasa kan di rumah. Dan ini kan Baitul Arqam 3 hari kan yang nginep di sekolah sama teman-teman. Dan aktivitasnya juga bener padat di sini. Nggak ada istirahat gitu. Iya, tapi aku ngerasa kayak terkontrol banget sih di sini. Kayak aku juga sholatnya jadinya 5 waktu. Kalau di rumah kan kayak sering ditunda-tunda gitu, jadinya kayak bolong. Ya, Kemarin juga makanannya enak-enak banget kan ya. Terus aku makannya juga 3 kali di sini. Kalau di rumah cuma sekali, itu pun pas buka puasa doang. oh iya malamnya kan ada tambahan makan lagi kan ya. Iya, kemarin aku makan somai sih. Kalau kamu makan apa emang? Sama sih yang hari pertama itu aslinya somai. Tapi somainya itu basi. Masak basi? Iya, bener basi. Terus sampai sini itu diganti sama nasi goreng. Jadi nunggu lagi anak-anak. Tapi enak kan nasi gorengnya, walaupun siomaynya pasti kan dapet yang lebih enak. Iya, lebih kenyang juga sih. Iya kan, dapet nasi, gak dapet siomay doang. Ya, benar. Setelah libur panjang, pasti kan adaptasi lagi buat bangun pagi dan kembali fokus, butuh butuh waktu. Tapi ya harus dijalani aja. Lu, lu udah siap baik balik ke sekolah atau masih pengen libur lebih lama? Kalau masalah itu sih aku dikasih libur minggu lagi aku gak bakalan nolak ya. Kayak susah banget gitu loh buat bangun pagi. Apalagi kan pas liburan juga tidurnya jadi malam-malam banget kan. Terus bangunnya juga siang. Tapi harus balik lagi kan ke realita. Apalagi habis ini mulai sibuk sama ujian, tugas, sama PR yang belum kita kerjain kemarin. Iya sih. Itu yang terpenting. Banyak pas bulan Ramadan itu kan banyak apa lagi?
tugas atau PR yang tertunda kan selama bulan Ramadan, dan bulan Ramadan kan selama bulan Ramadan kita ini libur, jadinya banyak tugas yang nganggur gitu. Oh iya, kemarin adik aku itu apa mau lulus SMP. Nah, aku ikut ke, apa pas buat pendaftaran sama ayah. Nah, di situ itu kayak ribet banget gitu loh mau masuk SMP-nya. Kayak harus nyiapin ini sama itu. Terus karena jauh juga dari lokasi rumahku jadinya makin lebih ribet. Nah, itu dia momen-momen, ini adalah momen-momen adik-adik kelas kita mulai galau masuk sekolah favorit karena ada sistem zonasi. Nah, setuju. Tiap tahun pasti ada loh perdebatan soal zonasi ini. Ada yang bilang sistem ini adil karena pemerataan pendidikan, tapi ada juga yang merasa sistem ini tuh malah bikin anak-anak susah masuk sekolah impian. Nah, makanya itu di episode kali ini kita akan membahas pro dan kontra sistem zonasi sekolah. Biar kalian yang lagi nonton ini bisa dapat insight baru sebelum ambil keputusan. Yuk kita mulai. Kamu penasaran nggak sih sama tujuan utama sistem ini? Kalau aku sih penasaran ya, kemarin aku udah nyari-nyari di berita-berita gitu. Akhirnya aku dapet juga tujuannya dari sistem ini. Waduh, apa sih itu tujuannya dari sistem zonasi itu? Nah, tujuan utama sistem ini tuh sebenarnya bagus, Put. Biar pendidikan itu lebih merata dan gak ada lagi istilah sekolah favorit atau sekolah buangan. Aku nggak tahu ya kenapa kok disebut sekolah buangan. Tapi kayak kebijakan yang lain pasti ada pro dan kontra. Nah, kita bakal bahas dua sisi ini nih buat lebih jelasnya lagi. Sistem ini kayak gimana? Oke, sebelum kita membahas pro dan kontra pada sistem zonasi ini, barangkali nih ada teman-teman yang belum tahu apa sih arti atau pengertian dari sistem zonasi ini dan tujuannya untuk apa sih? Nah, karena ada yang belum tahu, aku bakal jelasin ya. Sistem zonasi sekolah itu jalur penerimaan siswa baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Terus tujuan dari sistem ini ada 5, Kus. Kemarin aku sempet lihat-lihat, cuman nggak semuanya aku hafalin. Nah, yang pertama itu mencegah eksklusivitas dan diskriminasi. Nah, yang kedua, mencegah penumpukan siswa berprestasi di sekolah favorit. Jadi nggak cuma siswa berprestasi aja yang di sekolah favorit itu. Terus yang ketiga, membantu analisis kebutuhan dan pendistribusian tenaga pendidik. Yang keempat, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan pendidikan. Nah, yang kelima ini paling penting sih, Gus. Kayak mereka itu harus apa membantu mengurangi stres pada siswa. Nah, begitulah ya kira-kira dari arti dari sistem zonasi yang ada di Indonesia ini. Selain itu, sistem zonasi juga mengurangi tekanan buat masuk sekolah favorit. Dulu anak-anak harus belajar mati-matian buat dapat nilai tinggi, biar bisa bersaing untuk masuk ke sekolah unggulan atau favorit. Iya kan, dulu tuh aku pernah baca-baca berita ya, kalau ada orang yang apa anak yang mimisan karena belajar tahu. Iya, ya aku pernah dengar juga sih itu beritanya. Ya kan, karena mereka itu pengen banget di sekolah impian itu. Buat ngejar itu semua kan harus butuh prestasi yang lebih kan buat ngelawan anak-anak yang banyak banget. Iya, itu enggak cuma di berita aja loh, tapi teman-temanku juga seperti itu. Mereka juga mati-matian belajar untuk masuk ke sekolah impian mereka gitu. Bahkan sampai ada yang bunuh diri loh katanya. Belum masa, aku nggak dengar sih kalau beritanya yang itu. Ya, aku kemarin dengarnya gitu sih, karena mereka apa dia itu nggak masuk di sekolah impian itu akhirnya dia ngalamin stres terus bunuh diri. Gitu ya. Ya, nah dulu tuh ada loh sekolah yang jadi incaran semua orang karena dianggap unggulan. Nah, sedangkan ada juga sekolah yang sepi peminat karena dianggap kurang berkualitas. Nah, dengan zonasi kan setiap sekolah punya kesempatan yang sama untuk dapetin siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan akademik. Selain, selain itu juga ada masalah yang orang tua akhirnya
bikin kartu keluarga atau KK palsu atau pindah domisili. Sementara cuma buat bisa masukin anaknya ke sekolah yang mereka anggap lebih bagus atau favorit. Nah, Ini emang ada ya yang bikin kayak gitu. iya banyak. Aku juga dengar di berita-berita itu kan mesti kalau setiap bulan Juni atau Juni kan itu kan masuk ke pembelajaran baru. Ini biasanya itu banyak berita yang orang tuanya itu demo atau biasanya ada tukang survei itu buat dari sekolah yang terkenal atau unggulan ke tempat yang mereka datengin untuk survei satu siswa, dan ternyata di sana itu tempatnya atau rumahnya itu kosong, nggak ada orangnya yang tinggal gitu. Wah, itu sih parah banget ya kalau sampai buat domisili palsu. Kayak kita ngeluarin uang banyak-banyak buat dapetin sekolah favorit itu, padahal kan jauh dari rumahnya. Terus kasihan kan sama apa keluarga yang belum berkecukupan pengen masuk di situ padahal rumahnya deket karena di dihalang sama uang itu tadi. Iya. Tapi ya Gus, apa walaupun itu juga ngebantu orang tua loh kalau rumahnya deket sama sekolah. Kayak mereka itu nggak perlu nganter jemput jauh-jauh, terus nggak perlu ngeluarin biaya transportasi yang banyak. Kan kalau beli bensin terus jauh, kan harganya mahal juga. Iya, itu kan jadi tambahan biaya juga. Selain hemat biaya transportasi, ini juga bisa bikin anak lebih aman karena nggak perlu jauh-jauh naik kendaraan umum atau antar jemput. Pulang sekolah juga bisa langsung ke rumah tanpa harus melewati perjalanan panjang yang mungkin saja kan beresiko ya untuk anak-anak sekolah itu. Iya kan, terus kayak kita juga bisa naik apa naik sepeda ontel terus jalan itu juga kan ngurangin polusi juga. Terus jadinya kan kita bisa membantu bumi gitu loh biar gak banyak polusi, apalagi di Sidoarjo kan banyak polusinya juga. Iya. Nah, kalau kamu naik apa put pas ke sekolah? Aku ke sekolah naik sepeda motor sih, tapi juga ada alasannya sih aku naik sepeda motor. Karena di rumah aku itu kan biasanya kan kalau di jalan raya kan ada lane ya yang menuju ke sini. Nah, dari rumah ke jalan raya itu jauh, kalau apa jenis harus jalan naik lane gitu. Jadi ya satu-satunya cara berangkat ke sekolah yaitu ini naik sepeda motor. Berarti kamu nambah polusi ya kalau kayak gitu. Tapi ya paling penting, sistem ini juga bisa mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar. Kan kalau dulu tuh banyak anak sekolah jauh dari rumahnya. Jadinya kan mereka kayak lebih lama gitu buat main sama teman-temannya di rumah. Tapi dengan sekarang kan sekolahnya yang lebih dekat, mereka bisa lebih apa akrab sama teman-teman satu lingkungannya. Ya benar banget. Jadi ya banyak ya manfaat kalau kita lihat dari sisi positifnya. Nah, tapi nih Put, karena ada apa sisi pro-nya pasti ada sisi kontranya juga kan. Pasti ada yang nggak adil, nggak Ya, mau ada zonasi ini. ya banyak juga sih yang menentang masalah ini. Dan masalahnya pemerintah juga ini sih nggak mau merevisi sistem zonasi ini juga gitu. Tapi ada salah satu yang paling sering dikeluhin soal pemerataan kualitas sekolah. Kan nyatanya nggak semua sekolah punya fasilitas dan kualitas pengajaran yang sama. Kan pasti di tiap sekolah guru-guru juga banyak yang berbeda-beda buat ngajar gitu. Nah, ini dia masalahnya. Pemerintah memang ingin bikin semua sekolah setara, tapi kenyataannya masih ada sekolah yang lebih bagus daripada yang lain. Akibatnya, siswa yang kebetulan tinggal di zona sekolah yang kurang bagus jadi merasa dirugikan. Benar. Jadi ada anak-anak yang sebenarnya punya potensi akademik tinggi, tapi nggak bisa masuk ke sekolah dengan fasilitas lebih baik hanya karena mereka itu tinggal di zona yang kurang strategis. Ini juga jadi kurang adil kan. Makanya apa banyak orang tua sama anak-anak yang protes tentang zonasi ini. Nah, selain itu juga ada masalah orang tua yang ini mengeluhkan
dimana mereka itu merasa anaknya kan ini sudah belajar dengan giat, tetapi akhirnya nggak masuk karena tergeser oleh sistem zonasi itu. Nah itu makanya kadang mamaku juga ngomel-ngomel gitu loh, kenapa kok ada sistem zonasi ini? Padahal kan ya lebih enak, kayak nentuin prestasinya juga gitu. Nah, dan ada satu hal lagi buat anak-anak akhirnya kalau yang prestasi itu kan nggak bisa ke sekolah bareng teman-teman karena mereka berbeda zona. Padahal kan ada faktor keamanan atau kenyamanan dalam belajar. Kalau kita bisa satu sekolah sama teman-teman dekat kita. Nah benar sih, kayak kalau kita satu satu sekolah sama teman-teman kita yang dulu kan kayak lebih semangat gitu kan, Iya. buat happy gitu. Terus gimana nih Gus, dengan anak-anak yang rumahnya itu di daerah perbatasan antara dua zona? Kadang mereka nggak punya pilihan loh, dan akhirnya harus sekolah yang di tempat bukan pilihan utama mereka. Gimana menurut Gus? Ya itu juga jadi masalah sih. Jadi meskipun zonasi punya niat baik, tapi ya pelaksanaannya masih banyak atau perlu yang diperbaiki. Yang seperti itu tadi, yang anak-anak yang berada di dua zona yang berbeda buat sekolah. Jadi kan mereka kan nggak punya pilihan lagi gitu kan. Mungkin mereka akan masuk negeri tapi kan susah masuknya. Tapi Ya, kalau swasta, mereka kan ini, swasta kan belum tentu gitu, baik atau setara dengan negeri. nah itu karena ternyata kontranya juga banyak banget ya. Iya, Kira-kira ada solusi nggak sih buat nanggepin kontranya ini? menurut aku sih pemerintah harus lebih serius ya dalam pemerataan fasilitas dan kualitas sekolah. Jangan cuma nerapin sistem zonasi, tapi harus juga ningkatin kualitas sekolah yang selama ini dianggap kurang bagus. Aku punya solusi sih untuk perbaikan sistem PPDB zonasi agar lebih adil dan efektif. Iya, apa aja tuh? Yang pertama adalah perbaikan pemerataan mutu sekolah, yaitu meningkatkan kualitas guru atau meningkatkan fasilitas dan sarana di semua sekolah, sekolah negeri ya khususnya, agar siswa tidak hanya mengejar sekolah tertentu. Yang kedua ada memperketat verifikasi KK dan domisili agar tidak ada manipulasi alamat hanya demi untuk masuk sekolah tertentu. Gitu. Ah, itu mah curang ya kalau kayak gitu. Iya, yang ketiga ada transparansi dan sosialisasi. Ini harus dilakukan sosialisasi lebih awal dan terbuka tentang aturan dan jalur PPDB kepada orang tua di masa SMP dan siswa. Itu dan orang tua dan siswa itu harus benar-benar paham dengan sistem PPDB ini. Setuju banget. Terus sistem zonasi ini juga bisa dibuat lebih fleksibel kan. Misalnya, tetap ada jalur prestasi yang memungkinkan siswa berprestasi ini bisa masuk ke sekolah yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan cuma karena faktor lokasi aja. Kalau kayak gini terus kan jadinya siswanya jadi males, terus bikin prestasinya juga menurun. Ya, mungkin pemerintah juga bisa bikin kebijakan yang lebih ketat soal perbedaan domisili supaya nggak ada lagi tuh kasus manipulasi kakak atau domisili yang lagi viral biasanya. Benar, kalau kebijakan yang ini sih harus banget ya diperbaiki. Pasti sistem zonasi juga bisa lebih adil dan efektif. Kalau kayak gini terus juga aku nggak bakalan terima ngelakuin curang gitu terus. Karena aku juga pengen masuk ke dalam sekolah favorit. Iya, biasanya itu yang kurang biasanya itu anak-anak donasi itu harus masuk ke sekolah terdekat. Tapi kan harus ini kan, anak-anak yang belajar dengan giat itu kan merasa dipojokkan atau merasa dianaktirikan gitu kan sama anak yang donasinya lebih dekat gitu dan mereka merasa sia-sia gitu belajarnya. Ya, padahal kan dia juga pengen masuk di situ. Cuma karena apa jadi penuh, dia nggak diterima di situ kan. Iya.
Biasanya siswa dengan prestasi akademik tinggi seringkali tidak bisa masuk ke sekolah favorit karena terbatas aturan zonasi. Orang tua juga merasanya kehilangan hak untuk memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka gitu. Nah, jadi PPDB zonasi itu niatnya keren gitu kan, biar adil dan merata juga. Tapi realitanya masih banyak tantangan. Harus ada evaluasi terus supaya makin fleksibel, nggak ngerugiin anak yang berprestasi, tapi tetap jalanin misi pemerataan pendidikan. Nah, jadi sistem zonasi PPDB itu sebenarnya dibuat sama pemerintah biar semua anak itu punya peluang yang sama buat masuk sekolah negeri, ya khususnya dekat dari rumah. Gak kayak dulu yang semua orang ngebet pengen masuk sekolah favorit. Sekarang anak-anak yang rumahnya dekat sekolah punya prioritas buat diterima. Tujuannya sih keren, biar pendidikan makin merata dan gak ada istilah sekolah elit atau buangan lagi. Nah, makanya, tapi ya di balik niat mulia itu banyak juga suara pro dan kontra yang muncul. Yang pro bilang sistem zonasi ini adil karena nggak semua orang punya akses buat les atau sekolah mahal. Jadi zonasi bikin semuanya lebih seimbang. Anak-anak dari keluarga biasa juga bisa dapat kesempatan sekolah bagus deket rumahnya. Bonusnya, waktu tempuh ke sekolah jadi lebih singkat, nggak perlu jauh-jauh. Nah, kita udah bahas banyak banget ya Gus tentang pro kontra ini. Kayaknya udah mulai capek nggak sih tentang Iya, zonasi ini nggak habis-habis. ya kalau gitu mungkin cukup sekian dari perbincangan santai dari kita berdua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode kali ini. Semoga obrolan tadi bisa memberikan inspirasi, wawasan, atau setidaknya teman di kala aktivitas kamu. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jika kamu suka, bantu share ke teman-temanmu karena satu cerita bisa berdampak besar kalau didengar oleh banyak orang. Kalau kamu punya ide, saran, atau cerita yang ingin dibagikan, jangan ragu buat hubungi kami lewat sosial media atau email. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga diri baik-baik. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah menginformasi informasi kepada kalian. Semua Semua akhir kata, kata saya saya Jessica Eka Arfiryani. dan saya Putra Bagus Setiawan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.